Jadi kalau ada orang mengatakan karena keturunan Nabi kemudian bisa menyelamatkan orang, omong kosong. Banyak lagi ketika wahyu itu disampaikan kepada Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail mengatakan, laksanakan bapakku, engkau akan melihat aku dalam keadaan sama. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والشيخ المعلم الرياض لنا من الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله hadirin jamaah sholat Idul Adha. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan يدعو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله أكبر، 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 الله أكبر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pada hari ini semua malaikat, baik yang di langit, yang di bumi, dan terbang di antara langit dan bumi, menyaksikan betapa Allah mementontonkan derajat manusia sesungguhnya memang lebih tinggi daripada malaikat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'yaka la'abtar. Wa qala ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kenapa derajat manusia itu lebih tinggi dari malaikat? Hanya karena kebiasaan baik Sayyidina Ibrahim setiap tahun menghormati tamunya dengan menyembelih kambing, sapi, atau dalam jumlah yang besar. Kemudian ditegur oleh sahabatnya, kenapa engkau menyembelih hewan korban
dengan baik. Dijawab oleh Ibrahim, sekiranya aku mempunyai anak dan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, aku pun akan menyembelih, meskipun usiaku sekarang sudah 112 tahun. Lalu suatu saat datanglah malaikat yang semula ditugaskan untuk mendatangkan siksa dan laknat dari Allah kepada kaum Lut di daerah Yordania karena melakukan kegiatan bersanggama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan tidak ada aturan yang disehatkan dilaksanakan dengan baik. Semua syariat agama itu dilaksanakan. Kalau sekarang namanya LGBT, maka malaikat itu mengatakan, apa engkau tidak tahu di daerah Yordan yang dipimpin oleh keponakan Nabi Lut itu terjadi kemaksiatan? Saya tahu, wahai malaikat, tetapi apakah tidak ada orang yang beribadah di sana? Katakan, umpamanya rakyatnya itu 100, barangkali ada 50 yang beribadah. Tidak ada. Separuh dari 50 tidak ada. Separuh dari 25 tidak ada. Separuh dari 12 tidak ada. Separuh dari 6 tidak ada. Separuh dari 3 cuma 1 engkau saja yang dianggap oleh Allah beribadah. Semua penduduk Yordania, Sodom dan Gomorrah senantiasa bersenang-senang dengan kemaksiatan, bangga melakukan kemaksiatan. Bahkan ketika malaikat yang didatangkan untuk memberikan hukuman pun datang, diketahui oleh masyarakat, berbondong-bondong masyarakat meminta kepada Nabi Lot untuk bisa bersagama atau bermesraan dengan tamu-tamu itu. Padahal tamu-tamu itu adalah malaikat yang diserupakan orang berwajah ganteng. Lalu datanglah laknat itu. Semua anak Nabi Lot, semua istri Nabi Lot, semua penduduk dan umatnya jadi abu yang terbakar. Jadi kalau ada orang mengatakan karena keturunan Nabi kemudian bisa menyelamatkan orang, omong kosong. Karena istri anak Nabi Lut tidak selamat. Bahkan anak Nabi Lut Kanan tidak selamat. Jadi kebaikan kita upayakan sendiri. Jangan bergantung pada keturunan nasab atau orang tua. Maka ketika Sayyidatina Fatimah sedang mengiling gantung, Rasulullah mengetahui, ya Fatimah, inilah surga yang engkau miliki dalam bentuk amalan karena engkau mengiling gantung untuk suamimu. Seorang istri yang baik akan disurgakan oleh Allah, bukan oleh bapaknya, bukan oleh pamannya atau saudaranya. Lalu malaikat penghukum itu sebelum pergi membisikkan
kepada Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, engkau merindukan seorang anak. Allah memerintahkan kepadaku untuk mengatakan bahwa istrimu bakal hamil. Sayyidina Sarah yang mengintip dari balik tendanya mendengar bahwa dia akan hamil, dia tertawa, senang, tersenyum. Lalu malaikatnya itu sebelum berjalan kembali lagi, lalu anakmu diberi nama Ishak, karena Ishak itu orang yang sedang tertawa. Berbeda dengan kejadian Hajar ketika memilih anak. Setelah anak itu tampak tumbuh ganteng, sudah biasa, sudah mulai belajar menaiki kuda, tiba-tiba datang mimpi yang berbau wahyu sebanyak 3 kali bahwa dia diminta untuk menyembelih anak. Bayangkan, perkawinan yang sekian puluh tahun tidak memiliki anak. Pada usia 112 tahun, ketika Siti Hajar hamil dan mempunyai anak, sedang ganteng-gantengnya, sedang lucu-lucunya ditarik oleh Allah untuk disembelih. Betapa berat ujian kita membeli kambing aja sayang untuk dikorbankan. Kita sekedar urunan untuk membeli kambing sayang. Ini anak yang dicintai, yang gagah ganteng, sudah bisa meleleh kuda. Karena kebanggaan bangsa Arab adalah ketika seorang pemuda pandai naik kuda, kemudian untuk selanjutnya pasti akan diajari bagaimana cara memanah, bagaimana cara main pedang, bersilat seperti Sayyidina Ali. Ini sudah pandai naik kuda. Ketika Nabi Muhammad melihat Sulaiman muda mulai tumbuh dewasa oleh Nabi Allah, diperintah Nabi Allah Sulaiman untuk belajar naik kuda. Ini sudah bisa naik kuda, lagi ganteng-gantengnya, anak cuma 1 disuruh menyembelih. Hebatnya lagi ketika wahyu itu disampaikan kepada Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail menarik, laksanakan bapakku, engkau akan melihat aku dalam keadaan sabar. Laksanakan perintah Tuhan. Betapa luar biasanya seorang pemuda yang demikian tinggi imannya. Ketika bapaknya bingung, ketika orang tuanya bingung, dia malah mengatakan, laksanakan, engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Dan tolong jangan sampai bajumu kena darahku, dilingkis begitu apa pasal yang saja. Katakan kepada, kalau engkau bajunya kena darah, engkau akan membuat susah ibumu. Katakan kepada ibu, untuk senantiasa menghafal, mendalami, melaksanakan inna allaha amruni sa'in qadir. Semua yang di dunia ini
sudah dituliskan oleh Allah. Alam ta'lam anallah ya'lamu fis samawati wal ardi. Inna dzalika fi kitabih. Inna dzalika Allah yas. Dalam buku risalah ilahul maut. Enggak ada yang bisa menolak. Menjadi miskin, menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi apapun sudah dituliskan. Maka berusaha semampu, jangan kemudian meninggalkan kewajiban. Kewajiban kita adalah taat dan beribadah kepada Allah. Saudara, hari ini seluruh umat manusia berkumpul di satu titik, bersolat di depan Ka'bah, masing-masing mengambil kiblatnya Ka'bah dari sudut Yaman maupun Hajar Aswad, dari sudut manapun diperbolehkan di Mekah itu. Tetapi itu yang berhasil berangkat haji. Tetapi ada ribuan orang yang sudah rindu dengan Ka'bah, mengumpulkan harta bendanya. Ada yang membayar sampai 500 juta, 550 juta, dan terus menanggung dari profesi jualan bakso, bahkan jualan es, bahkan jadi tukang urut. Ternyata setelah duit dibayarkan, melewati antrian puluhan tahun, duit 1,5 miliar lebih itu tidak ada harganya sama sekali. Meskipun Allah mengatakan al-hajju mabrur laisal jaya ilal jannah, bahwa haji yang mabrur akan diberi hadiah surga. Tetapi Allah mengingatkan man istata ilaihil sabila, kalau mampu maka kita tidak akan menyalahkan siapa, tetapi kita doakan sejak berniat haji, akan berangkat haji, kemudian mati saja diberikan haji, sudah dianggap haji. Apalagi ini saudara-saudara kita sudah membayar ratusan juta, mudah-mudahan dia juga mendapatkan pahala haji, menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrura wa syakran masykura wa dzanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan tabur ya aliman ma fi sudur akhrijna min dhulumatil iman. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tidak berangkat haji atau gagal karena utur suatu hal, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Bakum fi walham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi
بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في النسير خطيئتك رجال وعلى كل ضمير يأتينا من كل وجه آمن ليسألوا منافع لهم. Jamaah, untuk yang terakhir kali dalam khotbah kedua ini saya hanya ingin berpesan, mudah-mudahan Menteri Agama yang baru ini lebih baik dari menteri-menteri yang lain, karena beliau adalah seorang ulama, seorang doktor, dia sahabat Gus Dur, sahabat saya. Mudah-mudahan ini menjadi intibat wajah sekaligus peringatan agar Departemen Agama melakukan pemenang dan travel yang ternyata tidak memiliki visa dilarang untuk menyebarkan pasarnya karena menyebar. Ada yang menawarkan murah, ada yang menawarkan ini, tapi ternyata pada akhirnya visa tidak keluar dan pemerintah Indonesia harus tegas berani melakukan perjanjian negosiasi dengan pemerintah Arab. Kalau perlu pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan dengan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak berangkat haji selama 1 tahun atau 2 tahun, biar kapok pemerintah Arab tidak menjual lagi surga. Indonesia bebas visa didatangi orang Arab, tapi kalau kita kalah membayar visa sampai jutaan, ini tidak ada. Sebagai pemerintah yang mengelola 2 tempat suci, maka Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah harus lebih Islam lagi. Tidak demikian, haji menjadi komoditas ekonomi sama sekali jauh dari aturan agama. Bahkan meskipun ini hari Jumat kita sholat Idul Adha, tapi pemerintah Arab tidak menganggap bahwa ini adalah haji akbar. Kenapa? Karena haji akbar dia akan mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi kecurangan begini dalam mencurangi peribadatan dan agama sungguh memalukan. Bagaimana kita bisa menghina agama lain, tapi agama kita justru mendolimi jamaahnya sendiri. Al-Muslim, Ahlul Muslim, wala yaslimu, wala yadiru. Khutbah saya ini karena berdasarkan orang Muslim adalah saudara orang Muslim, dilarang mendalimi atau dilarang melecehkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad bi adadi anwa'i rizqi wa futuhat. Ya Rasulullah ya Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli shay'in mabrukati wa fadhilatika wa karamika ya arhamar rahimin bi khawfil billah bila fi sirrillah bi jamil sirrillah tafaddu fi billah wa tasawwadu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya asal syabiyati afwan wa fadlu sunan alisan faman yatakallamu amin. Ya Allah, hajatnya jamaah dan santri-santri yang mulai korban atau yang belum sempat menyembelih korban,
yang belum menyembelih korban, berikan rezeki yang banyak, kaya karena dunia ya Allah. Berikan harta berkahmu agar tahun-tahun mendatang bisa menyembelih korban. Berikan rezeki yang banyak, uang, harta ya Allah, agar tahun berikutnya bisa berangkat umroh dan haji. Karena haji dan umroh adalah kesempurnaan agama yang Engkau tempelkan pada pundak Rasulullah SAW. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku Rabbi firli warhamhuma wa anta khairur rahimin. Allah bi akhiri khutbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli